Oke guys, balik lagi di PPKM FPL, Papi-papi Kui main FPL. Selamat malam semua. Kembali lagi bersama gue Egy nge-host, dan kali ini kita bertiga lagi ya. Sekarang kita bertiga lagi nih udah kayak apa? Trio yang lagi hot-hotnya ya, Kulusevski, Kane sama Son nih. Tapi kali ini bertiga sama ada Papi Verlan, ada Papi Ijan nih. Boleh say hi dulu nggak nih? Halo. Mudah-mudahan belum ngantuk ya. Dah. Jadi malam ini nih seperti biasa, gue mau ngucapin sehat dulu nih ke penonton semuanya. Thank you banget udah menyaksikan PPKM FPL di episode-episode sebelumnya. Terus jangan lupa juga gue mau ngingetin kalau misalnya lo mau subscribe di YouTube channel kita, langsung aja di PPKM-FPL. Dan jangan lupa juga intip semua aktivitas kita di Instagram, yaitu di Instagram kita adalah ppkm.fpl. Nah, malam ini nih kita mau ngebahas seperti biasa nih, ada 3 segmen. Yang pertama itu review dari performance game week 33 kemarin. Yang kedua itu kita punya team planning dan strategi. Yang ketiga itu kita punya captain picks nih. Nah, lanjut kita ke segmen pertama nih ya. Gue mau ngebahas beberapa highlights lah gitu untuk pertandingan yang udah kita lewatin kemarin. Walaupun kita masih punya sisa pertandingan inter malam ya. Papi Jan, Papi Vernon ya. Kita masih ada apa aja di Papi Firdan nih inter malam ya. Masih banyak sih. Masih banyak ya. City Brighton. Mm-hmm. Terus bentar gue lihat pemeriksaan dulu. Masih ada Chelsea, Arsenal, Everton, Leicester, Newcastle Palace, sama Burnley Southampton. Berarti masih ada ini ya, masih bisa cepean lah ya poinnya. Masih ngarep ya. Nah terus gue juga mau bahas. Bisa sih kalau Bisa ya? Broja gue hat-trick. Broja hat-trick ya. Nggak cuma CR doang hat-trick gitu ya kemarin. Kalau misalnya kita ngomongin hat-trick gitu ya, CR7 kemarin akhirnya hat-trick gitu ya lawan Norwich. 3 gol dibilangnya adalah perfect hat-trick karena dari 3 peluang ya. Yang pertama itu dari pertama itu dari open play, yang kedua itu dari corner kick, yang ketiga dari set piece itu free kick ya. Dan ada yang nonton nggak tuh match kemarin lawan Norwich? Ya, apa cuma gue doang harus bagi fans MU nggak nonton ya? Iya. Cuma gue lihat highlightnya pas ngelihat pas ngecek ada gol free kick. Wah, golin lagi nih free kick setelah berapa ribu sekian lama ya kan Ronaldo. Udah berapa ribu ini ya? Berapa ribu bulan ya? berapa ribu purnama akhirnya. Berapa ribu purnama akhirnya Josh juga tuh CR7 ya gitu. Walaupun memang ada berita kurang baik nih dari CR7 karena kehilangan anak kembarnya salah satunya. Jadi deep condolences lah gitu, kayak kenal aja sama CR7. Langsung kirim deep condolences ya. Dan udah gitu ada juga match kemarin, ada trio yang buat pada paket trionya Spurs nih gitu ya. Gue punya sih, cuman punya 2, itu ada Kulusevski sama si Harry Kane. Mandek banget ya. 2-1 lawan lawan Brighton ya. Itu mandek tuh trionya Spurs. Begitu juga ada Leicester juga nih, para aset Leicester nih yang pada punya Maddison, pada punya Harvey Barnes, pada punya Amartey. Kemarin kalah nih gitu ya lawan Newcastle 2-1, itu juga mandek. Dan yang kemarin lagi hot-hotnya adalah kemarin MU yang udah double game week ternyata asetnya tidak perform ya, lawan Liverpool dicukur abis 4-0. Ada yang nonton mungkin mau ngata-ngatain gue sebagai fansnya MU gimana nih? Ya, semalam gue sempat nonton sedikit di babak terakhir, cuman ya cukup menarik ketika ya. Liverpool tuh pasang Luis Diaz ya. Luis Diaz cukup produktif juga. Klub cukup menarik nih kan. Dengan ketiadaannya si Ronaldo kan di dalam kedukaannya gitu kan. Mungkin agak penting sih memang matchnya ini, cuman ya balik lagi karena ya berduka anaknya meninggal. Jadi ya jadi cukup menarik sih, apalagi salah gitu kan, yang nggak gue harapin dapat mendulang poin gitu, akhirnya waduh ini cukup jadi kayak salah pilih pick captain nih gue nih. Salah pilih captain nih.
ternyata kita udah mulai kekecoh lagi nih gitu ya. Kemarin pada pindah nih dari Kapten Salah ke Kapten Kane, tiba-tiba salah. Kemarin Hall 2 gol 1 assist ya, benar-benar gila-gilaan deh. Papi Ijan mungkin ada komentar, Papi Ijan mungkin mau ngata-ngatain gue. Gak usah, lo udah pasti banyak dicengin hari ini. Ya gue paling hampir sama sih, yang gue sorot paling ya Luis Diaz gitu sama Jota. Ya gue salut sama tim scoutnya Liverpool kayaknya sih dari musim lalu gitu. Dapat aja cuy Jota gitu. Terus kemarin Luis Diaz gitu kan. Dan itu langsung nyetel banget sama gaya main mereka gitu sih. Jota aja yang baru masuk dari bench udah langsung ngasih assist gitu ke Salah. Emang dua itu udah lagi Liverpool sama City, dua itu tuh udah beda level kayaknya sih dibanding liga lain gitu. Benar. Walaupun emang katanya Rangnick sebenarnya levelnya mereka berdua itu udah benar-benar ditanam dari udah 6 tahun tuh ya perjalanan mereka untuk bisa sampai se-level yang kayak sekarang gitu ya. Sebenarnya kan MU kan ya kan lo tiap musim gonta-ganti dan manajernya, dan tiap musim pun juga gonta-ganti pemainnya, ujung-ujungnya juga jadi ujungnya rebuilding lagi nih gitu. Dan high hopes lah buat nanti Erik ten Hag yang akan masuk gitu ya, mudah-mudahan sih bisa ngasih penyegaran lah gitu ya. Biar seru lagi lah gitu ya. Iya, biar seru lagi gak cuman jadi kayak Farmers League gitu ya, cuman City Liverpool gitu ya. Udah kayak PSG, udah kayak Madrid Barca ya, jadi jangan di brand Farmers League gitu ya. Dan oke deh, masuk ke segmen berikutnya, itu adalah team planning nih untuk di game week 34 nih. Nah, di game week 34 ini bakal menarik banget juga gitu loh, karena pertandingan pun juga ini ada double game week, MU sama Chelsea ya. Walaupun MU tidak difavoritkan untuk dipasang asetnya gitu karena akan menghadapi klub-klub gede nih gitu ya. Nah, gue juga mau nanya nih ke papi-papi sekalian nih, untuk rekomendasi nih. Gue mau tanya nih, untuk kali ini kan kalau minggu lalu kemarin kita bahas pemain yang direkomendasiin paling bakal tokcer deh, bakal haul deh gitu ya. Nah, sekarang gue mau nanya ini 2 pemain. Pertama itu yang must in dan kedua itu must out. Dari Papi Fernando deh, kira-kira rekomendasi lu siapa nih untuk yang must in dan must out? Ya, yang mungkin yang pertama must out dulu ya, karena di aset gue itu sekarang gue punya Broja. Nah, ini calon kandidat paling tepat untuk must out untuk game week 34. Dan untuk must in dengan adanya double game week Chelsea, jadi gue pikir akan bagus untuk datengin Kai Havertz. Mungkin dengan pertimbangan double game week ya, walaupun dengan fixture yang so-so lah, yang tengah-tengah gitu levelnya, ya cuman kita berharap dari double game week ini dengan Chelsea juga ya kita berharap poin lebih. Gitu. Karena Chelsea itu ada double game week lawan West Ham sama United ya. Mungkin ini adalah partai yang cukup ijo-ijo nih buat Chelsea gitu ya, karena MU sudah tidak dikategorikan dengan partai sulit gitu ya. Jadi akhirnya mungkin kayaknya hijau dan abu-abu nih kalau nggak gitu ya. Tadi benar sih kalau Havertz menurut gue memang juga lagi hot asset nih so far, karena kemarin juga perform banget pas lagi lawan Southampton 6-0, dan sekarang kayaknya jadi wonder boys-nya si Tuchel nih kayaknya si Kai Havertz, karena memang dia perform banget di mana karena memang lagi butuh striker banget Chelsea. Lukaku lagi nggak on form, akhirnya kayak Havertz step up gitu ya. Good banget. Kalau dari Papi Ijan nih, kira-kira bakal rekomendasi siapa nih untuk Masin sama Mas Out nih? Oke, kalau tim gue sendiri ya, gue kan kebetulan masih ada chip wildcard kedua sama bench boost gitu. Which is bench boost itu mau gue pakai rencananya game week 36 tuh gitu, itu banyak banget double game week kan. Nah betul. Makanya gue kemungkinan mau pakai wildcard sekarang nih di week 34 ini gitu. Nah untuk yang mau gue buang sih pertama mungkin sama kayak Verlan, si Broja itu kan. Dia juga nggak ada double game week lagi kalau nggak salah gitu, dan ya jarang dimainin juga gitu. Terus yang kedua Bowen tuh 2 week ke depan kayaknya susah tuh lawan Chelsea sama
satu lagi apa gitu, lupa gue yang merah juga gitu. Dan dia nggak ada double game week, jadi ya out aja gitu. Terus, nah yang untuk in-nya, gue mungkin sekalian agak diferensial kali ya Mas in kayak gitu. Ada dari Chelsea juga, defense-nya kayaknya perlu dipertimbangin juga tuh untuk double game week yang 3-4 ini gitu. Lawan MU, nggak tahu Ronaldo-nya main lagi apa belum gitu kan. Ya, feeling gue sih belum ya. Kemungkinan belum kan, nah itu akan bisa gacor lagi tuh defense-nya si Chelsea gitu kan. Ya, mungkin Alonso ya, kalau gue Alonso, karena gue lihat sih kemarin udah sering main lagi gitu, dan dia banyak masuk ke kotak penalti, terus ngambil corner juga gitu. Ya Alonso, sama satu lagi mungkin agak diferensial lagi nih, tapi kayaknya banyak yang transferin juga gitu. Lord Puki. Wah. Nah, itu kebetulan Puki Party ya. Masih lagi di Puki Party nih. Iya. Apa kita nggak jarang lihat gitu. Diam tahu-tahu banyak gede juga nih poinnya, gitu si poin Puki gitu. Nah, ya itu dua itu sih ya mungkin agak diferensial juga gitu. Tapi gue rasa ya lagi inform juga ya, menurut gue itu akan haul sih gitu. Ya. Untuk strategi Pak Pijan ada ini nggak? Mau bakal pakai chip nggak? Masih punya chip nggak Pak Pijan? Iya, tadi paling tuh kan gua 3-4 ini akan wildcard untuk nyiapin double game week di 36. Gitu. Nah, salah duanya tadi itu si Alonso. Chelsea juga ada double game week di 36, terus Norwich juga ada double game week di 36 yang notabene tuh gampang gitu. Dua game weeknya gampang si Norwich itu. Iya. Tapi Ferland ya, ada gimana? Iya, gitu sih. Belum masuk kapten nih. Belum masih. Sabar, tenang. Gue aja belum ngasih rekomendasi. Tapi Ferland ada strategi, ada chip mungkin yang mau dipakai gitu? Ya, kebetulan masih ada wildcard nih. Ada wildcard sama triple captain. Jadi gue sih masih masih ada wildcard ya. Oh, wildcard. Wildcard. Iya, benar juga kata Papi Ijan tadi, mempersiapkan untuk game week 36. Kebetulan Norwich itu kan ada ada double game week juga. Jadi mungkin dengan fixture yang game week 34 35 ini cukup bagus lawan Newcastle sama Aston Villa gitu kan, mungkin Puki bisa produktif nih. Nah, mungkin untuk gue sih berharap mungkin ya, cuman belum tahu nih, lihat kondisi lagi, lihat game week 34 35 gitu kan, untuk paling mau watchlist untuk Leicester untuk make triple captain asetnya Leicester sih di game week 36 nanti. Jadi mungkin kalau punya watchlist dari Leicester ya mungkin dari sekarang yang belum punya gitu. Jadi mulai dicicil, datangin aset yang mau potensial double game week untuk game week 36 dan kedepannya. Gitu sih. Kalau di gue sini sebenarnya untuk chip tinggal wildcard nih, tapi gue juga masih cap-cap dalam kuncup kapan mesti gue pakai gitu, karena kemarin udah gue pakai semua lifeline, semua chipnya, tapi memang tidak on point ya. Gue udah pakai bench boost, pakai triple captain, tapi nggak tahu ya, semua gue udah betting tapi ternyata tidak high returns gitu ya. Jadi wildcard pun gue juga masih wait and see, karena melihat dari aset gue pun juga cukup masih bagus gitu ya, untuk pemain belakang, depan, dan tengahnya itu masih bagus gitu. Gue masih punya goal getter kayak Maddison, ada Saka gitu, ada Salah gitu, ada Kulusevski, ada Harry Kane. Jadi masih wait and see lah kira-kira. Kalau misalnya udah benar-benar parah banget dan poin gue udah di bawah average, so mungkin gue akan pakai opsi untuk wildcard. Dan tadi menarik juga udah dibahas sama Pak Pijan sama Pak Ferland, akan ada double game week yang seru banget gitu ya. Ada Leeds, Leicester, sama Norwich juga yang bisa dipakai untuk asetnya. Nah, kalau rekomendasi dari gue tadi, gue mau masukin gue itu adalah Luis Diaz nih, karena lagi hot asset menurut gue. Walaupun tidak dibahas di beberapa contekan di FPL tips ya, di beberapa social media, tapi menurut gue kemarin udah secara eye test membuktikan bahwa dia sangat-sangat proven banget gitu ya, salah satu pembelian cukup baik gitu ya.
Lihat dari total touch juga kemarin 57 ya, dan dia key passes 1, dan kemarin benar-benar ngacak abis nih kemarin si robot Maguire nih gitu ya, benar-benar ngacak abis sama Mane dan Salah, 3 itu benar-benar gila deh. Si Luis Diaz, dan menurut gue kalau untuk must out gue mungkin gue akan pakai Harvey Barnes ya, karena menurut gue Harvey Barnes udah nggak bagus nih, udah 2 game gue coba tapi juga jarang main gitu. Dan kalaupun masuk juga tidak berkontribusi, jadi mungkin akan gue buang gitu. Dan untuk replacementnya siapa, gue juga masih wait and see sih gitu ya. Kalau punya duit sih pengennya punya Son, karena enak banget nih Spurs gitu ya, bisa dipakai asetnya. Dan oke lah, lanjut tadi Wijan udah ngobrol kapan nih kita ngomongin tentang Captain Picks nih. Nah, gue kasih nih sekarang Captain Picks-nya nih ya. Dan Captain Picks gue juga mau nge-challenge kalian juga untuk 2 nih Captain Picks-nya. Yang pertama itu Kapten Kapten utamanya gitu ya. Ibaratnya kalau misalnya kita di PL kan ada Captain sama Vice Captain tuh gitu ya. Nah, Captain Papijan siapa nih sama Vice Captain-nya gitu? Oke, yang pertama ya cari aman lah, pasti mau salah gitu, siapa lagi kan. Itu ya udahlah, dia aja sampai akhir musim sampai kiamat ya. Kayaknya poin lo sampai dia pindah liga juga masih kita kaptenin kali kan. Benar. Mumpung nih bisa jadi musim terakhir loh nih Salah nih. Iya makanya. Iya kan? Nah itu yang pertama ya, cari aman gitu. Untuk yang diferensialnya mungkin dari Chelsea kali ya, karena gua akan beli dari defense-nya ya. Kalau yang punya James mungkin James, tapi gue kayaknya akan kalau untuk differential di Alonso gitu. Ya clean sheet-nya dari dua game gue rasa ada lah gitu, salah satunya clean sheet, dan ada juga attacking return-nya sih gue rasa untuk Alonso gitu, ada kemungkinan yang cukup besar gitu. Ya. Tadi Alonso bukan Xabi Alonso kan ya? So, udah nggak main tapi Fernando Alonso. Pembalap bos ya. Iya. Papi Ferlan nih, siapa nih kapten utama dan diferensialnya? Sama sih, paling kalau untuk kapten utama yang pasti jelas ya Mo Salah. Sudah pasti, dengan walaupun dengan sisa beberapa game terakhir ini, ya berharap banyak dari dia. Cuman kalau untuk game week yang besok ya aset Chelsea, benar kata Pak Pijan juga. Cuman kalau buat gue, karena gue udah punya Rudiger, itu potensial juga, dan kemungkinan juga akan pilih Havertz juga sih, kemungkinan untuk Vice-nya. Iya. Di Rudiger kalau rajin juga nge-shoot tuh ya. Iya, shoot dari luar kotak penalti ya. Bioskop ya, benar-benar jarah-jarah aja tuh. Iya, benar-benar Rudiger tuh ini juga ya, bisa jadi kuda hitam juga tuh kalau misalnya mau jadi kapten nih buat kalian semua. Tapi monggo aja sih, walaupun nih kayaknya mungkin Rudiger juga kayaknya tahun terakhirnya juga nih, karena kan ada kemungkinan nggak diperpanjang nih gitu ya si Rudiger nih. Nah kalau dari gue sendiri kapten, ya siapa lagi ya, default kapten kita adalah Salah gitu, mengingat bahwa poin gue juga cukup climbing gitu ya, jadi kayaknya untuk safest option mungkin gue akan pakai Salah. Tapi kalau misalnya pengen differential, gue mungkin akan rekomendasiin Timo Werner nih, karena Timo Werner itu kemarin juga lihat dari eye test di Southampton kemarin gila-gilaan banget, plus dia juga lagi pede banget nih ya di beberapa pertandingan, kayak di Champions League pun juga kemarin lagi sering golin, di Jerman pun juga lagi bagus mainnya. Jadi menurut gue sekarang bisa jadi tumpuan utamanya si Tuchel gitu, di saat Lukaku lagi nggak ogah-ogahan main nih, dan kabarnya juga katanya dia ada kemungkinan balik ke Inter lagi nih si Lukaku gitu ya. Jadi Timo Werner bisa direkomendasi untuk jadi captain untuk differential. So, setuju nggak? Werner? Masih agak ragu kalau gue. Iya, Turbo Werner ya. Ya itu kan, tapi kan diferensial aja, kalau misalnya mau ikut boleh, ya yang baik diikutin, yang kurang baik jangan diikutin. Lebih banyak kena tiangnya daripada golnya Pak. Iya, lebih banyak kena tiangnya ya. Benar-benar dia
sering ini ya, sering ngebet sama teman-teman di training ground mungkin. Yuk, nendang ke tiang yuk gitu ya. Jadi malah kebiasaan di match gitu ya. Dan tadi adalah segmen terakhir kita guys gitu ya, untuk di Captain Picks. Gue juga mau ucapin saya thank you nih buat Papi Ferlan sama Papi John udah bergabung nih gitu di malam ini, karena gantiin dari Papi Yoga sama Papi John yang lagi cedera nih gitu ya. Yang satu kesleo, yang satu lagi kecengklik. Gitu ya. Banyak-banyakin minum Voltaren aja sih mending ngomong. Ya, berarti ini bench boost ya? Bench boost. Ini kita bench boost. Bench boost ya. Jadi gue mau ucapin lagi sekali lagi terima kasih Papi Ferran dan Papi Jan, dan gue juga mau ucapin ke para penonton semua untuk nonton di episode kali ini. Dan jangan lupa kalau misalnya lo suka dengan channel ini dan merasa kebantu lah dengan semua rekomendasi dari kita, monggo yuk di subscribe di YouTube channel kita di ppkm-fpl, dan juga bisa di follow di Instagram kita di ppkm.fpl. Dan so that's all right guys, we're signing out. So salam panah hijau.